Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Delvina Andun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus perdagangan manusia atau human trafficking yang dialami oleh ABK asal Indonesia di kapal Cina. Kasus ini terungkap pada bulan Mei 2020 setelah stasiun televisi Korea Selatan MBC menyiarkan video eksklusif mengenai kondisi kerja yang tidak manusiawi serta pelarungan atau pembuangan jenazah ABK asal Indonesia di laut lepas. Kronologi kasus: perekrutan para ABK terjadi pada Desember 2018 hingga Februari 2019 yang dilakukan oleh agen tenaga kerja dengan iming-iming gaji 5-9 juta rupiah per bulan. Mayoritas berasal dari Pulau Jawa, NTB, dan Sulawesi. Ada 22 ABK yang diberangkatkan untuk bekerja di kapal Longsing 629. Pada tahun 2019 hingga 2020, para ABK ditempatkan di 3 kapal berbeda, yaitu Longsing 629, Longsing 605, dan Tiniu 8 berbendera Cina. Kapal tersebut beroperasi di laut secara berbulan-bulan tanpa bersandar. Kemudian pada Maret hingga April 2020, ada 3 ABK asal Indonesia yang meninggal dunia akibat diperlakukan dengan tidak manusiawi, di mana mereka bekerja 18 hingga 22 jam per hari tanpa istirahat. Gaji mereka pun tidak dibayar berbulan-bulan. Makanan mereka konsumsi juga terbatas serta tidak adanya fasilitas kesehatan yang mendukung di kapal tersebut. Akibatnya 3 orang ABK meninggal dunia, lalu dibuang ke laut lepas tanpa prosedur resmi, tanpa persetujuan keluarga, dan tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan kasus ini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama, pelanggaran hukum internasional. Berdasarkan pasal 92 UNCLOS 1982 Flag State Jurisdiction, kapal berbendera Cina secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi Cina di laut lepas. Artinya Cina sebagai flag state memikul tanggung jawab penuh atas segala perbuatan yang terjadi di kapal tersebut. Kegagalan Cina mengawasi praktik perbudakan di kapal-kapalnya merupakan kewajiban flag state. Yang kedua, pasal 94 di mana negara bendera wajib menjamin keselamatan di laut, namun yang terjadi adalah para ABK diberlakukan dengan tidak adil. Pelanggaran kedua adalah terkait dengan protokol Palermo, di mana para korban diberlakukan dengan tidak manusiawi sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Pelanggaran ketiga berkaitan dengan pelanggaran Maritime Labour Convention, yang merupakan instrumen paling penting dalam perlindungan pekerja maritim, yaitu yang pertama, kontrak harus jelas dan dipahami. Namun kontrak dibuat dalam bahasa Mandarin dan tidak dipahami oleh para pekerja. Yang kedua, upah yang diterima oleh para pekerja pun tidak teratur, bahkan dipotong secara sepihak. Solusi strategis yang perlu dilakukan pertama, meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi ILO untuk meningkatkan perlindungan bagi para ABK di kapal ikan. Yang kedua, memperkuat protokol Palermo untuk memberantas kasus perbudakan maupun perdagangan manusia di atas kapal. Yang ketiga, menerapkan MLC Maritime Labour Convention untuk memberikan perlindungan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Petrus Selakulin. Pertanyaan pertama, tindakan membuang jenazah ke laut, apakah termasuk pelanggaran dalam perspektif hukum laut internasional? Jawabannya ya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Dasar hukum internasional yang dilanggar, yang pertama ada UNCLOS 1982. Berdasarkan pasal 94 UNCLOS 1982 tentang kewajiban negara bendera kapal yaitu Cina dalam kasus ini memiliki kewajiban penuh untuk menjamin keselamatan jiwa di atas kapal dan memastikan bahwa setiap kejadian kematian di atas kapal dilaporkan, diselidiki, dan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pelarungan jenazah tanpa prosedur resmi, tanpa pemberitahuan kepada keluarga, dan tanpa pencatatan yang sah adalah bentuk pengabaian kewajiban negara bendera secara nyata. Pertanyaan kedua, apakah pemerintah Indonesia dapat menindak para pelaku menggunakan yurisdiksi di Indonesia? Jawabannya ya, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak para pelaku. Dasar hukum yurisdiksi Indonesia yaitu yang pertama, prinsip yurisdiksi nasional aktif. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara berhak menuntut warganya sendiri yang melakukan kejahatan di luar wilayah negaranya. Dalam kasus ini, para agen penyalur yang merekrut dan memberangkatkan ABK secara ilegal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan menjalankan usahanya di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sepenuhnya berwenang menuntut mereka meskipun kejahatan eksploitasi tersebut terjadi di laut lepas. Yang kedua, prinsip yurisdiksi pasif. Prinsip ini memberikan hak kepada suatu negara untuk menuntut pelaku kejahatan yang korbannya adalah warga negara tersebut, meskipun kejahatan dilakukan di luar wilayahnya. Karena seluruh korban dalam kasus ini adalah WNI, maka Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut semua pihak yang terlibat termasuk pemilik kapal berbendera Cina.